Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah tumbal adik demi pesugihan kera. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi itu Herman dan juga Risa sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar berjualan sayuran. "Mas, ayo cepet mas, sudah kesiangan. Kamu lagi ngapain sih?" teriak Risa. "Iya bentar lagi lah, ini aku masih cari kunci motor. Kok nggak ada ya? Di mana ya? Kamu lihat nggak?" "Coba di meja kamar mas," ucap Risa. Herman pun kemudian beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk mencari kunci motor itu. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, setelah kunci motor itu dicari di dalam kamar, ternyata ada di atas meja rias. "Sudah ketemu belum mas?" "Sudah, ayo berangkat." Pagi hari sehabis subuh, mereka mulai berangkat ke pasar sebagai rutinitas kesehariannya, yaitu berjualan sayuran di pasar. Jarak dari rumah menuju ke pasar sekitar 30 menit. Mereka berangkat naik motor berboncengan berdua. Sehabis subuh mereka sudah mulai berangkat ke pasar sebelum semburat sinar matahari menyinari bumi. Mereka berdua dapat menghirup udara segar setiap harinya. Singkat ceritanya, beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, Herman dan Risa mulai menata sayur-sayur di atas meja mereka. Dan mereka ini memiliki lapak di pasar. Setiap bulan mereka harus setoran untuk bayar lapak di pasar tersebut. Pagi itu terlihat para pedagang lain belum pada datang. Hanya terlihat 1-2 orang saja, termasuk Herman dan Risa. Sayur-sayuran yang mereka jual itu pun masih segar dan sehat, karena baru saja datang kemarin sore dan penempatannya sangat terawat. Jadi terlihat masih segar bugar. Sayur milik Herman dan juga Risa ini setiap harinya biasanya selalu laku habis tidak tersisa, karena mereka sudah punya langganan sendiri dan sudah biasa untuk para penjual sayur keliling belanja di tempat sayur Herman dan juga Risa. Saat Risa dan juga Herman sedang menata sayur-sayuran, tiba-tiba pagi buta sekali sudah ada orang yang datang untuk membeli sayuran mereka. "Silakan bu, mau beli apa? Sayurannya masih seger-seger bu," ucap Risa. "Saya mau bayam 2 ikat, cabai 5.000, bawang 5.000, wortel setengah kilo, bumbu dapur 10.000, ucap ibu itu. "Iya baik bu, sebentar ya bu, saya timbangkan dulu ya," jawab Risa. Risa selalu bersikap ramah terhadap para pembelinya, supaya para pembeli itu merasa nyaman dan merasa diperlakukan secara baik. Beberapa saat kemudian, pesanan ibu tersebut pun telah siap. "Ini bu, sudah," ucap Risa. Ibu pembeli itu pun menerima pesanan sayurannya dan membayar. "Alhamdulillah, baru buka sudah ada orang yang datang ya mas," ucap Risa. "Iya dek, semoga hari ini laku semuanya ya." "Iya mas, amin." Menjelang siang, pasar terlihat semakin ramai. Banyak pedagang yang menggelar dagangannya dan banyak pembeli yang datang untuk berbelanja. Siang itu Herman dan juga Risa sangat sibuk karena harus melayani beberapa pembeli yang berkunjung di lapak dagangan sayurannya Herman dan Risa. Sampai mereka berdua kewalahan melayani para pembeli yang kebanyakan ibu-ibu itu. Ada yang tidak sabar ingin dilayani terlebih dahulu. "Sabar bu, sabar. Nanti pasti satu persatu akan semuanya saya layani." Seketika ibu-ibu pembeli tersebut terdiam sejenak saat mendengar teriakan dari Herman. Singkat ceritanya, siang itu lapak sayuran dagangannya Herman dan Risa sudah habis tidak tersisa, sehingga mereka ini bisa pulang lebih awal karena semua sayurannya sudah habis. Mereka segera merapikan lapak dagangannya sebelum pulang itu, dengan menyapu lapak dan membuang sampah bekas sayuran yang sedikit layu. Setelah semuanya sudah rapi dan bersih, mereka pun akhirnya segera pulang. Keduanya pulang sekitar pukul 1 siang. Padahal biasanya mereka pulang sampai jam 4 sore.
Terik matahari sangat menyengat berada tepat di atas kepala. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di kontrakan. Mereka berdua mengontrak karena mereka belum bisa untuk membeli rumah sendiri, sehingga mereka masih mengontrak. Mereka berdua juga belum diberi kepercayaan oleh Allah untuk memiliki momongan. Siang ini mereka pun dapat tidur siang itu, karena tubuh terasa lelah hari ini banyak sekali pembelinya. Sekitar pukul 3 sore mereka bangun dan sore ini mereka segera pergi ke tempat pemilik kebun sayur untuk belanja untuk dagangan besok hari. "Dek, bangun dek, ayo kita kan mau belanja." "Iya mas." Dengan bermalas-malasan, Risa pun terbangun sembari mengucuk kedua matanya. Risa beranjak pergi ke kamar mandi untuk cuci muka terlebih dahulu. Setelah siap, mereka berdua pergi ke tempat pemilik kebun sayur. Letak rumah pemilik kebun sayur tersebut tidak terlalu jauh dari kontrakan mereka, hanya berjarak sekitar 15 menit saja mereka tempuh. Mereka berboncengan dengan naik sepeda motor. Beberapa saat kemudian Herman dan Risa pun sampai di rumah pemilik kebun sayuran itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar sautan salam dari samping rumah. "Herman, sini," teriaknya. Akhirnya Herman dan Risa pun menghampiri Pak Budi. "Sedang panen ya Pak?" Iya ini Her. Kamu mau belanja lagi ya?" "Iya Pak, seperti biasanya Pak," ucap Pak Herman. "Tenang, sudah saya siapkan, tinggal dibawa saja itu ke rumahmu." "Terima kasih Pak, saya mau bayar Pak. Sama yang kemarin masih ngutang jadi berapa Pak?" kata Herman. Setelah mereka bercengkrama satu sama lain, dan Herman sudah bayar kepada Pak Budi, mereka pun berpamitan untuk pulang, sedangkan sayurannya dibawakan dengan menggunakan mobil pick-up ke rumah kontrakan Herman. Sesamanya di rumah, Risa dan juga Herman memisahkan sayuran yang masih bagus dan yang sudah terlihat berlubang. Kehidupan mereka sehari-harinya memang selalu seperti itu, terlihat monoton. Dari bangun tidur hingga mau tidur selalu sibuk dengan sayuran. Bahkan setiap hari Minggu yang semestinya orang-orang libur, mereka tetap berjualan di pasar. Keduanya berlibur kalau ada sesuatu saja. Seperti salah satunya sakit atau ada acara keluarga dan juga hari-hari besar mereka libur. Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka menyiapkan kembali sayur-sayuran yang akan dibawa ke pasar. "Dek, itu tolong tomatnya bawa ke sini." "Iya mas," jawab Risa sembari mengambilkan tomat. Setelah semua sayuran sudah disiapkan untuk dibawa ke pasar, mereka langsung berangkat. Seperti biasanya, sehabis subuh mereka langsung berangkat ke pasar. Pagi itu pasar terlihat sangat sepi sekali, hanya mereka berdua saja yang sudah datang. Ya mungkin karena semalam habis diguyur hujan deras, jadi para pedagang yang lain malas untuk berangkat ke pasar. Pagi itu hawa yang dirasa memang sangat dingin sekali, sampai-sampai Herman dan Risa memakai jaket tebal. Siang itu lapak sayur dagangan Herman dan juga Risa pun tidak ada yang datang untuk pembeli, alias sepi. Ada sih, tapi hanya 1-2 orang saja yang datang untuk beli sayur. Karena saat Herman dan Risa sampai di pasar, hujan deras turun kembali sampai siang. Bahkan para pedagang pasar yang lain pun banyak yang tidak berjualan. Karena hujan itu mungkin para pembeli malas ke pasar, sehingga lapak sayur dagangan Herman dan Risa menjadi sangat sepi. Sampai sore hari pun dagangan mereka masih tetap sepi. Hari itu mereka sedikit tidak bersemangat karena sayurannya hanya laku beberapa saja. Akhirnya sayuran itu dibawa pulang kembali. Sesamanya di rumah mereka sekitar pukul 4 sore, mereka tidak berbelanja sayur ke rumah Pak Budi lagi karena sayurannya masih banyak sekali. Bahkan sampai mereka pulang ke kontrakan, hujan itu masih tetap turun. Malam harinya mereka saling mengeluh satu sama lain. "Mas, gimana ini mas? Sayurannya apa besok masih segar ya?" tanya Risa. "Ya aku juga nggak tahu deh. Semoga saja masih bagus dan juga segar. Memang sebelum-sebelumnya sayuran dagangan mereka selalu habis dan baru kali ini mereka mengalami masih banyak sisa sayurannya. Jadi mereka tidak tahu harus bagaimana."
ataupun dibagaimanakan sayuran itu agar tidak layu. Sudahlah, tidur saja. Semoga besok sayurannya masih segar. Keduanya pun kemudian segera untuk tidur. Keesokan paginya, Herman dan juga Risa bergegas bangun untuk melihat keadaan sayurannya, dan saat dibuka ternyata sayurannya masih utuh, hanya saja ada beberapa yang terlihat sudah layu. Gak apa-apa ini mas, kita jual hari ini. Ah sudah, gak apa-apa lah. Nanti kita turunkan harga saja kalau ada pembeli yang protes. Rugilah kita mas, jawab Risa. Ya mau bagaimana lagi dek? Kalau tidak kita turunkan harga ya nanti sayurannya tidak laku. Sebelum berangkat mereka memilih terlebih dahulu sayuran yang masih bagus dan yang sudah layu. Setelah sudah dipisahkan, keduanya bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesamanya di pasar, seperti biasanya mereka menata sayuran di atas meja lapak itu. Mereka duduk di lapak sembari memanggil setiap orang yang lewat di depan lapak dagangannya. Bu, sayur bu, teriak Risa. Namun tetap saja, pada kali itu tidak ada yang datang ke lapak mereka. Mereka berdua sampai bosan sekali, hanya duduk saja membuat mata lebih lelah dan juga mengantuk. Mas, gimana ini mas? Dari pagi belum ada yang beli juga. Sabar dek. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seseorang ibu-ibu yang datang untuk membeli sayur. Sayurnya kok layu-layu seperti ini sih mas? Saya kasih harga murah deh bu. Ibu mau ambil kangkung itu berapa ikat? 2 ikat sama labu 1 kilo deh, ucapnya. Iya siap bu, saya timbangin dulu labunya ya. Semuanya jadi 15.000 bu. Risa yang duduk mendengar apa yang dikatakan Herman, ia sangat naik pitam. Saat ibu pembeli itu pergi, Risa baru menegur suaminya. Mas, masa kamu jual dengan harga segitu sih mas? Rugi dong kita mas. Ya gimana lagi kan, daripada tidak laku. Aku yakin kalau tadi itu aku jual dengan harga yang sama seperti biasanya, dengan kualitas sayur seperti itu, pasti ibu itu tidak mau beli, jawab Herman. Namun Risa tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Herman. Risa langsung terdiam menatap kembali ponsel yang sedari tadi ada di genggamannya. Karena hari itu hanya ada satu pembeli saja yang datang ke lapak dagangannya sampai sore hari. Meskipun pulang dengan wajah yang tertekuk, tidak bersemangat dengan membawa sayuran yang tidak laku, sesamanya di rumah keduanya terlihat sangat lesu sekali. Ini mau digimanain ya dek sayurannya, kalau besok kita jual lagi pasti tidak laku. Lah bagiin sama tetangga saja lah mas, daripada dibuangkan malah sayang, jawab Risa. Sore itu akhirnya Herman dan Risa kemudian membagikan sayuran kepada para tetangganya. Setelah selesai dibagikan kepada para tetangga, mereka pergi ke rumah Pak Budi untuk berbelanja. Ya mau tidak mau mereka harus tetap berbelanja sayuran untuk dijual besok. Namun kali ini Herman dan Risa belanja sayur lebih sedikit dari biasanya. Keesokan harinya Risa dan Herman berharap sayuran hari ini laku dan habis tidak tersisa. Pagi itu saat mereka sedang menata sayuran di atas meja lapak dagangannya, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang pertama kalinya. Silakan bu, mau beli apa? Dipilih dulu bu, sayurnya masih segar-segar bu, ucap Risa. Pagi itu Risa dan juga Herman sangat semangat karena baru buka sudah ada yang datang untuk membeli sayuran. Saya beli sayur sop ya bu. 10.000 ya mbak. Cabai setengah kilo, bawang setengah kilo, ucapnya. Sama apa lagi bu? Sudah itu saja mbak. Ini bu. Lalu ibu tersebut pun membayar dan langsung pergi. Laris, ucap Risa sembari menyiperatkan uang pembeli tadi itu pada sayur-sayurannya. Singkat ceritanya, sedikit siangan beberapa pembeli datang ke lapak untuk membeli sayuran. Lumayanlah lebih ramai daripada kemarin-kemarin yang selalu sepi, tidak ada yang datang sama sekali. Alhamdulillah, hari ini lumayan ya mas. Iya dek, jawab Herman dengan singkat. Namun setelah itu tiba-tiba saja lapak dagangan mereka kembali sepi. Risa dan Herman pun duduk melamun melihat pengunjung pasar yang berjalan lewat depan lapaknya.
Hingga tidak terasa waktu sudah mulai sore. Mereka pun bergegas untuk segera membereskan sayurannya. Setelah semuanya sudah beres dan bersih, Herman dan Risa pun pulang ke rumah. Malam harinya, Risa dan juga Herman mengeluh kembali tentang dagangannya itu. Mas, kalau begini terus, kita bisa bangkrut mas. Apalagi kan uang modal kita sudah habis. Iya, aku juga pusing harus bagaimana ya, ucap Herman. Apa kita ngutang sama bank saja ya mas? Ngutang bank? Aku takut di bank kan pasti bunganya besar dek. Ya takut tidak bisa bayar, apalagi kan akhir-akhir ini lapak sepi, ucap Herman. Ya terus gimana dong mas? Timbal Risa. Herman tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakan oleh Risa. Dia kembali menatap layar ponselnya dan melihat sosial media. Saat sedang asik melihat sosial media, tiba-tiba saja Herman tertuju pada berita informasi yang membuat hati Herman tergugah, yaitu tentang pesugihan kera. Ketika Herman baca berita itu dengan seksama, dari awal sampai akhir dia pun tertarik untuk melakukan pesugihan itu. Karena pada berita tersebut pesugihan kera itu hanya membutuhkan 1 kali tumbal saja dan bisa menjadikan kaya raya secara mendadak. Dek, ini lihat dek. Apa sih mas? Risa pun melihat ke ponsel yang dipegang oleh Herman. Pesugihan kera, ucap Risa tercengang. Iyalah dik, apa kita melakukan pesugihan ini saja? Pesugihan kan pasti akan cari tumbal mas, aku takut ah. Kamu tenang saja, pesugihan ini katanya hanya memakan tumbal 1 kali saja. Ya sudah banyak yang mencoba juga dan berhasil, ucap Herman. Tapi itu benar akan membuat kita kaya raya kan mas? Ya kamu tenang saja, sudah, kita pasti akan kaya raya. Tapi nanti kan kamu akan menumbalkan siapa mas? Siapa ya? Jawab Herman sembari berpikir. Herman saat itu berpikir keras siapa yang akan dijadikan tumbal pesugihannya. Hingga pada akhirnya Herman terpikir pada adiknya yang cacat dan juga idiot. Gimana kalau Riri saja yang kita tumbalkan nanti? Kan kasihan ibu sama bapak di rumah repot merawat Riris. Kamu yakin mas? Ya mau gimana lagi dek? Itu jalan satu-satunya, jawab Herman. Ya sudah, terserah kamu saja deh mas. Aku ikuti saja apa yang kamu lakukan lah. Kapan kamu mau ke tempat pesugihan itu mas? Besok kali ya? Ya lebih cepat kan lebih baik, jawab Herman. Nanti ongkosnya dari mana emangnya mas? Pakai uang simpanan dulu saja ya. Toh nanti kan dapat gantinya yang lebih banyak, ujar Herman. Iya mas, jawab Risa. Singkat ceritanya, keesokan harinya Herman bersiap-siap menyiapkan pakaian yang dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Sebelum berangkat, Herman sarapan terlebih dahulu bersama dengan Risa. Mas, kamu di sana berapa hari? Ya paling seminggu paling lama dek. Kamu gak usah jualan dulu, nanti selama aku di sana, ucap Herman. Iya mas, kamu nanti hati-hati ya di sana. Kamu tenang aja, jawab Herman. Tapi nanti kalau ada orang yang nanya atau ibu kesini nanyain kamu gimana mas? Ya kamu jawab saja kalau aku masih mencari-cari pekerjaan di luar kota, ucap Herman. Setelah selesai sarapan pagi itu, Herman segera berangkat ke terminal untuk naik bus menuju ke kota tempat pesugihan kera itu. Sekitar pukul 7:30 bus itu mulai berjalan menuju ke kota yang dituju oleh Herman. Perjalanan yang ditempuh Herman menuju ke kota yang ada di timur Jawa itu sekitar 5 jam perjalanan. Sesampainya di kota itu atau di terminal kota itu, Herman sampai sekitar pukul 12 siang. Karena sudah siang dan Herman merasa lapar, ya perutnya keroncongan, akhirnya Herman mampir terlebih dahulu ke sebuah warung makan yang ada di terminal tersebut. Herman makan siang-siang di warung itu. Dan setelah selesai makan siang, dia menanyakan kepada bapak-bapak yang ada di warung tersebut. Maaf pak, bapak tahu alamat ini enggak? Tanya Herman sembari memperlihatkan layar ponsel kepada bapak tersebut. Oh itu mas, masih jauh, sekitar 1 jam lagi. Oh gitu ya pak. Untuk akses ke sana naik apa pak?
Naik angkutan aja mas, itu juga bisa kok, jawab bapak itu. Angkutan yang warna biru itu ya pak? Ucap Herman sembari menuju ke arah angkutan warna biru. Iya mas, betul, jawabnya. Kalau begitu terima kasih ya pak, saya permisi dulu, ucap Herman. Segeralah Herman untuk naik angkutan umum yang berwarna biru. Perjalanan menuju ke rumah Kuncen itu sekitar 1 jam. Beberapa saat kemudian akhirnya Herman pun sampai di jalan yang sesuai dengan alamat yang tertera pada berita itu. Herman pun turun dari angkutan itu dan dia berjalan kaki mencari rumah Kuncen. Saat dia sedang berjalan kaki, dia berpapasan dengan seseorang. Herman pun menanyakan kepada orang tersebut. Maaf pak, saya mau tanya rumahnya Kuncen ini di mana ya pak? Oh itu Mbah Waki, itu di seberang sungai depan mas. Nanti ada sebuah rumah bambu, nah itu rumahnya. Terima kasih ya pak, kalau begitu saya permisi dulu, jawab Herman. Herman pun berjalan kaki menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh bapak tadi. Dia harus menyeberangi jembatan bambu di atas sungai untuk menuju ke rumah Kuncen. Beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sampai di depan rumah si Kuncen ini. Rumahnya yang terbuat dari bambu dan hanya rumah beliau saja yang berdiri di seberang sungai itu. Di samping rumahnya Mbah Waki itu adalah hutan. Saat Herman sampai di depan rumah Mbah Waki, dia sedikit takut, ya karena suasananya cukup mengerikan dan juga benar-benar sepi, dan hutan samping rumah Mbah Waki terlihat sangat gelap. Akhirnya dengan tekad bulatnya, dia memberanikan diri untuk menyambangi rumah Mbah Waki. Permisi, ucap Herman. Beberapa saat kemudian Mbah Waki membukakan pintu rumahnya yang terbuat dari bambu. Suara pintu dibuka, silakan masuk, ucap Mbah Waki. Herman pun langsung masuk ke dalam dan juga duduk di ruang tamu. Dia duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Saya mau mencari pesugihan, Mbah, jawab Herman. Pesugihan apa yang kamu mau? Yang tumbalnya paling ringan, Mbah, yang hanya sekali saja. Pesugihan kera maksudmu? Iya, Mbah, kira-kira berapa maharnya, Mbah? Maharnya 30 juta. Baik, Mbah, ucap Herman sembari mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawanya, lalu uang itu diberikan kepada Mbah Waki. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membeli perlengkapan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, ayam cemani, buah-buahan, jajan tradisional juara pasar. Jelas Mbah Waki. Iya Mbah, lalu syarat yang lain apa Mbah? Tanya Herman. Kamu nanti akan melakukan ritual di sebuah makam keramat, dan kamu selama ritual harus berpuasa selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh tidur selama melakukan ritual, ucap Mbah Waki. Kapan saya akan melakukan ritual itu, Mbah? Besok malam, tepat pada malam Jumat Kliwon, kamu akan melakukan ritual itu, ujar Mbah Waki. Dan kamu juga harus menumbalkan umur kamu sendiri. Jika kamu hanya ingin menumbalkan 1 nyawa saja, ujar Mbah Waki. Maksudnya bagaimana Mbah? Tanya Herman. Semisal umur kamu 40 tahun lagi, kamu akan hidup 20 tahun di dunia dan sisanya yang 20 tahun kamu harus ikut mengabdi dengan kerajaan kera itu. Iya gak apa-apa Mbah, yang penting saya bisa berubah hidupnya Mbah menjadi kaya raya di dunia ini, ucap Herman. Singkat ceritanya, malam itu Herman menginap di rumahnya Mbah Waki untuk besok melakukan ritual di makam keramat itu. Pagi harinya Mbah Waki pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan sesajennya. Sore harinya Mbah Waki sudah menyiapkan sesajennya untuk nanti malam dibawa ke tempat makam untuk ritual. Beberapa berbagai sesajen Mbah Waki sediakan di atas meja ruangan ritual. Sehabis isya, Mbah Waki melakukan ritual terlebih dahulu. Beliau mulai membakar kemenyan dan Mbah Waki mulai merapalkan mantranya di depan sesajen bunga setaman, ayam cemani, jajan tradisional, buah-buahan, dan juada pasar. Herman saat itu juga berada di dalam ruangan tersebut untuk melihat ritualnya. Mbah Waki berkomat kamit dan membaca mantra, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba datang angin kencang ke dalam ruangan tersebut. Herman merinding, bulu kuduknya berdiri semua saat angin itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah ritual itu selesai,
Bawaki mengajak Herman ke sumur belakang rumah. Untuk nantinya Herman akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Malam itu sebelum berangkat ke tempat makam keramat, Herman diguyur dengan air kembang 7 rupa yang sudah disediakan di dalam kendi yang terbuat dari tanah liat. Herman diguyur oleh Bawaki dengan merapalkan mantranya. Sesudah ritual mandi kembang, Herman diantarkan oleh Bawaki ke tempat makam keramat itu. Tidak lupa juga sesajen yang tadi sudah diritualkan dibawanya oleh Bawaki ke tempat makam keramat itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Herman dan Bawaki sampai juga di tempat makam keramat. Herman diperintah oleh Bawaki untuk duduk di bawah pohon beringin besar yang ada di makam keramat tersebut. Saat itu Herman sudah berpuasa dan dia mulai duduk bersila dengan menapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Bawaki tadi. Sedangkan Bawaki pergi meninggalkan Herman sendirian di dalam makam keramat itu. Dia terus merapalkan mantranya dengan khusyuk sembari mulutnya berkomat-kamit. Singkat ceritanya, malam ketika Herman masih tetap berkomat-kamit merapalkan mantra, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara seperti banyak sekali kera yang datang ke makam keramat itu. Namun saat dia mencari ke sana kemari, celingak-celinguk tidak terlihat sosok kera-kera itu. Dia pun melanjutkan kembali untuk merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang pun datang ke arah tubuhnya Herman. Seketika Herman kedinginan dan merinding, bulu kuduknya pun berdiri semua. Namun saat Herman melihat ke arah sekeliling pohon, tidak ada satupun pohon yang bergoyang-goyang. Hanya datang menghampiri tubuh Herman saja angin kencang itu. Tiba-tiba saja Herman dikejutkan dengan kedatangan kera yang sangat banyak sekali jumlahnya. Turun mengitari tubuh Herman membuat Herman semakin ketakutan dan merinding. Terlihat sebuah asap cahaya muncul di hadapan Herman, dan asap itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok kera yang berukuran besar sekali, membuat dia terperanjat kaget. Dia tahu kalau sosok kera besar itu adalah raja dari pasukan para kera. "Kamu mau apa, wahai manusia?" tanya sosok kera besar itu. Lalu Herman pun menjelaskan apa yang diminta dan keinginannya kepada sosok kera besar itu. "Saya mau hidup sejahtera dengan harta yang berlimpah, saya ingin kaya raya," ucap Herman. Sosok kera itu pun mengangguk seakan mengerti apa yang diminta oleh Herman. "Ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Kamu harus membayar mahar dengan nyawa manusia untuk ikut ke kerajaan saya," ucap sosok itu. "Baik," jawab Herman. Seketika sosok itu menghilang dan sosok kera yang berjumlah banyak sekali itu juga menghilang secara tiba-tiba. Saat Herman lihat ke depan sesajen itu dia terkejut. Saat melihat ayam cemani yang tadinya hidup tiba-tiba saja mati dengan sendirinya dan mengeluarkan darah yang berbau anyir. Dia pun terkejut ketika ada seseorang yang menepuk pundak Herman. Saat dia lihat ke belakang ternyata itu adalah Bawaki. Bawaki ini seperti tahu kalau Herman sudah bertemu dengan Raja Siluman Kera itu, dan Bawaki datang untuk menjemput Herman pulang. "Ayo pulang, kamu sudah berhasil," ucap Bawaki. Wajah Herman terlihat sangat pucat sekali dan tubuhnya terasa lemas karena sudah 3 hari dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak buang air. Mereka pun akhirnya berjalan pulang menuju ke rumah Bawaki. Sesamanya di rumah Bawaki, Herman langsung diberikan makanan oleh Bawaki karena sudah benar-benar lemas sekali. Ya karena Bawaki kan tahu Herman sudah sangat kelaparan sekali tentunya, sehingga Bawaki sudah menyiapkan makanan untuk Herman. "Silakan, kamu makan dulu, kamu pasti lapar dan haus kan?" ucap Bawaki. Tanpa banyak bicara, Herman pun langsung melahap semua makanan yang sudah disediakan oleh Bawaki, yaitu bubur Jawa yang sudah dimasak khusus oleh beliau. Dengan lahapnya, Herman memakan bubur itu yang ada di dalam baskom sampai habis. Sehingga ceritanya, pagi-pagi itu tiba-tiba saja Bawaki memberikan seekor kera yang berwarna abu-abu. Namun di ujung bulu kera itu terdapat warna keemasan. Entah dari mana Bawaki mendapatkan kera itu, yang jelas kera itu adalah kera siluman. Kera itu diberikan kepada Herman beserta dengan kandang jeruji besi yang berwarna emas.
Bawa kera ini ke rumah kamu, siapkan ruangan khusus untuk kera ini, dan kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon, supaya uang yang kamu hasilkan itu terus mengalir. Jelas Mbak Waki? Kera ini makannya sama kan Mbak seperti kera yang lain, kacang-kacangan, serta pisang? Tidak. Kera ini harus kamu beri makan kembang 7 rupa setiap harinya, ucap Mbak Waki. Kamu juga harus merawat kera ini seperti anak kamu sendiri. Jangan pernah kamu melukai dia sedikit pun. Nanti di dalam ruangan tempat kera itu, tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam kecuali kamu dan istri kamu, ucap Mbak Waki. Baik Mbak, saya mengerti. Kalau begitu pulanglah. Kekayaan sudah menantimu di rumah. Kamu akan dikejutkan dengan harta yang tidak terduga di bawah ranjang tidurmu, ucap Mbak Waki. Herman pun pulang dengan membawa monyet itu beserta dengan keranjang besi warna emas. Dia bawa pulang dengan ditutupi kain sehingga tidak membuat orang curiga. Untungnya kera itu tidak mengeluarkan suaranya sama sekali. Herman pulang ke rumah dengan menggunakan bus sama seperti saat dia berangkat ke tempat Mbak Waki. Perjalanan yang ditempuh selama 6 jam sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Herman terkejut ketika melihat ada bapaknya di rumah. Ada apa ini Pak? Adikmu Riris meninggal dunia, ucap bapaknya sembari meneteskan air mata. Meninggal? Riris kenapa Pak? Dia sakit apa? Tanya Herman. Dia tidak sadar kalau adiknya sudah ditumbalkan oleh dirinya sendiri demi kekayaan. Ayo cepat kita ke rumah. Iya Pak, ayo Pak, jawab Herman. Herman dan juga Risa pun serta bapaknya pun bergegas pergi ke rumah orang tuanya Herman dengan menggunakan sepeda motor. Sesamanya di rumah, kedua orang tuanya Herman ternyata benar ada banyak orang di depan rumah, serta ada juga bendera berwarna kuning terpasang di depan rumah. Herman pun bergegas untuk melihat keadaan adiknya itu. Saat Herman melihat keadaan adiknya, dia benar-benar terkejut karena bagian leher Riris terdapat sayatan seperti sayatan pisau yang mengeluarkan darah. Padahal waktu meninggal dunia saat itu Riris sedang tertidur. Namun anehnya ada bekas sayatan sehingga kepala Riris seperti kepala ayam yang sudah dipotong. Saat itu ibu Herman menangis dengan tidak henti-hentinya dan pingsan berkali-kali, dan saat itu juga Herman tidak bisa membendung lagi air matanya. Dia menangis melihat jenazah adik satu-satunya sudah terbujur kaku. Hingga akhirnya Herman pun tidak tersadarkan diri dari pingsannya, ya karena dia tidak kuat melihat adiknya tewas mengenaskan seperti itu. Di dalam pingsannya Herman bermimpi. Dia bermimpi didatangi oleh sosok Mbah Waki. Beliau mengatakan kepada Herman, "Kamu tidak perlu menyesal karena kamu sudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah di bawah kasur. Adikmu sudah dijadikan tumbal. Dia meninggal tadi malam saat kamu sedang melakukan ritual. Dan saat kamu melihat ayam cemani itu mati, ya karena itulah nyawa adikmu melayang ikut dengan kerajaan kera. Ayam cemani itu telah dimakan oleh Raja Kera yang datang di hadapanmu," jelas Mbah Waki di dalam mimpi. Seketika Herman pun terperanjat bangun. Saat Herman bangun, suasana dalam rumah sudah sepi karena jenazah Riris adiknya sudah dimakamkan. Herman pingsan cukup lama. Terlihat ibunya Herman sudah menangis dan terus-terus menangis tanpa henti tentunya, sehingga kedua matanya terlihat bengkak. "Iya sabar Bu, Ibu yang sabar ya Bu," ucap Herman mencoba menenangkan. "Ibu itu sangat menyayangi adikmu Dia itu bagaikan permata bagi ibu. Walaupun dia memiliki kekurangan, tapi ibu sangat menyayangi adikmu itu. Tapi kenapa Allah mencabut nyawa adikmu lebih dulu ucap ibunya Herman sembari meneteskan air mata. Singkat ceritanya, Herman dengan Risa pun berpamitan untuk pulang. Herman sudah tidak sabar untuk melihat ke dalam kamarnya. Sesamanya di rumah, Herman langsung masuk ke dalam kamar dan melihat ke bawah ranjang tempat tidurnya. Betapa terkejutnya Herman ketika melihat uang yang sangat banyak sekali jumlahnya tepat di bawah ranjang kamar tidur penuh dengan uang 100 ribuan. Herman pun sangat senang sekali. Dia memanggil istrinya untuk melihat juga uang yang ada di bawah ranjang. Dek, sini dek, cepet dek, teriak Herman. Ada apa sih mas? Risa pun kemudian beranjak menghampiri Herman yang ada di dalam kamar. Sini,
lihat di bawah, ucap Herman. Risa pun terkejut sekaligus senang sekali ketika melihat ada banyak uang yang ada di bawah ranjang tempat tidurnya. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana, Mas? Ya dari hasil pesugihan kemarin lah, jawab Herman. Mau kita apakan uang ini, Mas? Terserah kamu saja mau buat apa. Yang penting kamu senang. Apa yang kamu minta akan aku belikan semua, ucap Herman. Nanti kita buat membangun rumah mewah, beli mobil, beli motor terbaru, sama buat usaha kita, Ibu Herman. Asik, kalau gitu kita jadi kaya raya dong, Mas. Iya dong, kita nggak akan diremehkan lagi sama orang-orang, Dik. Herman pun teringat dengan kera yang diberikan oleh Mbak Wagi. Kera itu dimasukkan ke kamar kosong yang ada di dalam kontrakan tersebut. Singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian, sekarang Herman dan Risa sudah memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kendaraan yang benar-benar sangat mewah, motor yang banyak juga jumlahnya. Bahkan mobil yang dipunyai Herman juga ada 5 buah. Sekarang, Herman membuka usaha kios sayuran yang segar dan higienis dan mendapatkan sertifikasi yang benar-benar baik dari para pembeli dan memiliki berbagai cabang kios sayuran segar itu. Tidak hanya itu saja, Herman juga membuka bisnis baru dengan membangun kontrakan. Kontrakan itu nantinya akan dikontrakkan dan setiap bulannya Herman akan mendapatkan pemasukan dari orang mengontrak di kontrakan Herman itu. Kekayaan Herman semakin bertambah karena usahanya juga semakin bertambah. Herman dan juga Risa hanya di rumah saja. Mereka akan mendapat laporan setiap minggunya dari para karyawan di rumah baru yang mewah milik Herman. Sekarang sudah disediakan kamar khusus untuk kera itu. Setiap harinya Herman memberikan makan kera itu dengan kembang 7 rupa. Dan setiap malam Jumat Kliwon Herman selalu melakukan ritual. Saat sudah melakukan ritual, Herman selalu mendapatkan uang yang banyak sekali, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh Herman dan Risa ini tidak akan pernah ada habisnya. Suatu ketika pembantu Herman yang ada di rumahnya itu mendengar ada suara kera di dalam kamar yang sama sekali pembantu itu tidak boleh masuk. Suara kera itu saling bersautan seperti banyak sekali jumlahnya. Hingga suatu hari, Risa dan Herman pergi entah kemana. Pembantunya itu mencoba untuk membuka pintu kamar itu. Namun saat pembantu itu membuka pintu kamar tersebut, di dalam kamar itu kosong, tidak ada apa-apa di dalam kamar itu. Singkat ceritanya, suatu ketika kedua orang tuanya Herman datang ke rumah. Mereka merasakan hawa panas sekali di dalam rumahnya Herman dan mendengar ada suara kera yang sangat ramai sekali di rumah itu. Itu suara apa, Her? Suara apa, Bu? Tidak ada suara apa-apa kok, Bu. Suara seperti kera, Her, banyak sekali. Memangnya kamu memelihara kera ya? Tanya ibunya. Enggak, Bu. Ibu salah dengar kali. Aku enggak dengar suara apa-apa kok, Bu, ucap Herman. Dan hari itu kedua orang tuanya Herman berniat menginap di rumah Herman. Herman dan Risa juga sangat tidak keberatan jika kedua orang tuanya itu tinggal di rumahnya. Saat malam hari ketika kedua orang tuanya Herman menginap di rumah Herman itu, ibunya Herman ini mendengar ada suara kera yang sangat-sangat kencang sekali. Karena penasaran, ibunya Herman pun pergi ke depan dan mencari ke sekeliling rumah Herman. Namun saat ibunya Herman mencari ke sana kemari, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu masih terdengar jelas, dan anehnya Herman ini dan juga Risa dan para tetangga sekitar itu tidak mendengar ada suara kera yang sangat keras saling bersautan. Pagi harinya, karena ibunya Herman tidak nyaman tinggal di rumah Herman itu, akhirnya pagi harinya itu ibunya itu pamit untuk pulang ke rumah karena merasa tidak nyaman berada di rumahnya Herman. Hingga suatu ketika Herman bertambah kaya raya, bahkan Herman sudah bisa membuat rumah mewah yang cukup banyak. Sekarang Herman memiliki 3 rumah mewah, mobil yang mewah bertambah banyak. Namun suatu ketika Herman sempat bermimpi dia didatangi oleh sosok Raja Kera. Sosok itu menampakkan wujudnya di dalam mimpi dan Herman dengan wajah yang menyeramkan. Seketika Herman terbangun dengan napas yang tidak beraturan, tubuh penuh keringat dan dia sangat ketakutan
Ketika didatangi sosok kera itu, singkat ceritanya Herman mendapatkan kabar dari Risa kalau dia tengah hamil. Kebahagiaan keduanya pun semakin bertambah ketika Risa tengah hamil itu. Herman sangat memanjakan istrinya, apa yang diminta akan dituruti oleh Herman. Mereka benar-benar menjaga kandungannya, yaitu kandungannya si Risa ini yang telah lama dinanti-nantikan di dalam pernikahan mereka. Singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian, suatu ketika siang hari Risa mengeluh kepada Herman kalau perutnya terasa sakit. "Mas, aduh mas, perutku sakit sekali mas," rintih Risa. "Kamu kenapa, Dik?" "Gak tahu mas, sakit banget perut aku mas." "Ya sudah, kita ke rumah sakit sekarang ya." Segeralah Risa dibawa oleh Herman menuju ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Beberapa saat kemudian Risa dan Herman pun sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Risa langsung diperiksa oleh dokter. Kata dokter, Risa hanya kecapean saja sehingga membuat Risa dan Herman merasa lega karena Risa tidak kenapa-napa. Namun ketika setiap malam Risa merasakan pada bagian perutnya terasa sakit sekali seperti kram dan seperti ada yang meremas perutnya kuat-kuat. Anehnya, sakit pada perutnya itu terasa sakit hanya pada malam hari saja. Ketika siang hari dia tidak merasakan sakit sama sekali. Pembantunya Herman setiap malam juga mendengarkan hal yang sama dengan yang dialami oleh ibunya Herman saat itu. Pembantunya mendengar ada suara kera yang sangat banyak sekali di dalam rumah saling bersahutan, tapi tidak ada apa-apa di dalam rumah itu. Bahkan setiap malam Rika pembantunya itu selalu mencium bau kemenyan dan juga wewangian kembang waktu Rika sedang berada di dapur malam hari. Dia dikejutkan dengan suara gelas pecah secara tiba-tiba. Brak! Sontak Rika terkejut, anehnya di dapur hanya ada Rika sendirian dan letak gelas itu berada di tengah meja makan. Tapi gelas tersebut bisa terjatuh dengan sendirinya. Seketika dia merinding dan ketakutan, tapi dia tidak bisa lari begitu saja. Dengan rasa ketakutannya itu, Rika membersihkan serpihan beling kaca yang berserakan di lantai karena takut nanti beling itu akan melukai kakinya pemilik rumah. Saat Rika sedang membersihkan beling-beling kaca itu, dia merasa merinding ketika mendengar suara kera-kera saling bersahutan lagi, serta hembusan angin kencang menghampiri tubuh Rika membuat Rika merinding, gemetaran, ketakutan, keringat dingin mulai keluar. Singkat ceritanya, perut Risa semakin membesar, kehamilannya itu sudah beranjak usia 6 bulan. Suatu malam, Herman bermimpi kembali didatangi oleh sosok Raja Kera yang dia lihat pada saat melakukan ritual di makam keramat. Sosok Herman terkejut ketika didatangi oleh sosok itu lagi. Sosok Raja Kera itu lalu mengatakan kepada Herman, "Kamu harus ikut dengan saya, karena masa perjanjian kamu dengan saya sudah habis," ucap sosok Raja Kera itu. Namun Herman menolak karena dia belum siap untuk meninggalkan istri dan anaknya, apalagi kedua orang tuanya. Jadi Herman meminta keringanan waktu terlebih dahulu kepada sosok Raja Kera itu. "Saya meminta waktu 1 minggu untuk saya berpamitan terlebih dahulu kepada istri dan kedua orang tua saya," ucap Herman kepada sosok Raja Kera itu. Sosok itu pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Herman. Seketika Herman terbangun dengan keringat dingin dan napas yang tidak beraturan. Risa berada di samping tidurnya juga terperanjat kaget dan akhirnya Risa terbangun. "Ada apa mas? Kamu kenapa?" "Aku mau diambil sama sosok itu, Dek. Waktu perjanjian sudah habis, tapi aku meminta keringanan waktu selama 1 minggu," ucap Herman. Seketika air mata Risa tertumpahkan dan menangis karena dia belum siap untuk kehilangan suaminya. "Kamu tenang, kita akan punya banyak uang. Kamu nanti cari orang yang ahli supranatural untuk memutus perjanjian ini supaya aku bisa kembali lagi," ucap Herman. "Emangnya bisa mas?" "Bisa, kamu nanti pokoknya cari saja ahli supranatural yang sangat pintar. Berapapun biayanya, dia meminta uang kepada kamu, kasihkan saja. Tidak masalah, kita akan punya segalanya." "Iya mas," jawab Risa. Tapi meskipun begitu, Risa masih sangat sedih sekali ketika akan ditinggal suaminya. Singkat ceritanya, seminggu kemudian,
Saat Risa terbangun dari tidurnya, dia mencari keberadaan Herman suaminya. Dia mencari-cari ke sana kemari, namun tetap saja tidak ada. Risa pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh Herman seminggu yang lalu. Lalu Herman sudah diambil oleh sosok Raja Siluman Kera. Saat itu Risa langsung menangis histeris. Risa bingung harus mencari kemana orang ahli supernatural itu. Saat sore hari, Risa sedang duduk di belakang rumah sembari mengelus-ngelus perut dan menatap layar ponselnya. Risa melihat ada berita tentang orang yang ahli spiritual atau supernatural. Saat dibaca dengan teliti, Risa pun tahu tempatnya di mana. Di berita tersebut terdapat nomor telepon ahli supernatural itu. Risa pun langsung menghubungi ke nomor yang tertera di berita tersebut. Setelah Risa menghubungi ke nomor tersebut, Risa mengundang ahli supernatural itu untuk datang ke rumah. Dan orang ahli supernatural itu pun menyanggupi untuk datang ke rumah Risa. Beberapa hari kemudian beliau datang ke rumah Risa. "Permisi." Rika pun yang pertama kali membukakan pintu rumahnya. "Silakan masuk," ucap Rika mempersilahkan dan beliau masuk. Risa pun datang menghampiri ke ruang tamu ketika mendengar ada suara tamu yang datang. "Jadi bagaimana kejadiannya, Bu?" Risa pun menceritakan semuanya tentang yang dilakukan suaminya selama ini dari awal hingga sampai sekarang ini. "Waktu itu suami saya melakukan pesugihan, Pak, dan sudah ada perjanjian, dan perjanjian itu sudah habis. Sekarang ya suami saya ikut dengan siluman kera itu ke alamnya yang sudah dijanjikan ataupun yang sudah disepakati. Saya mau suami saya bisa kembali lagi bersama saya, Pak, di sini," ucap Risa pada kala itu. "Bisa, tapi banyak syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syaratnya, Pak?" "Aku akan melakukan semuanya dan saya akan membayar berapapun yang Bapak minta. Kamu harus menyiapkan 7 ekor ayam hitam, kambing hitam 3 ekor, kerbau hitam 3 ekor, serta sesajen untuk nanti dilakukan ritual." "Jelas, Pak Saban." "Baik, Pak, nanti akan saya cari semua syarat-syarat itu," jawab Risa. "Kalau begitu saya harus menginap di rumah kamu selama seminggu untuk nantinya melakukan ritual." "Iya, Pak, silakan saja. Nanti Bapak tidur di kamar tamu saja, tidak apa-apa," jawab Risa. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian Risa pun sudah mendapatkan semua persyaratannya, yaitu 7 ekor ayam hitam, 3 ekor kambing hitam, dan 3 ekor kerbau hitam, serta beberapa sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, buah-buahan, jajan tradisional, serta juada pasar. Lalu tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Saban ini melakukan ritual di dalam ruangan yang ada sosok keranya. Di sana Pak Saban melakukan ritualnya setiap malam selama seminggu tanpa henti. Ruangan itu selalu ditutup oleh Pak Saban agar tidak terganggu. Pak Saban di dalam ruangan tersebut berkomat kamit di depan sesajen dan juga syarat-syarat yang sudah disediakan. Hewan itu sebagai syarat sudah dipotong sebelumnya. Di dalam ruangan itu Pak Saban merasakan ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu sangat kejam sekali. Saat itu juga sosok Raja Kera datang dengan membawa tubuhnya Herman. Sosok itu sudah bersepakat dengan Pak Saban dan semua sesajen itu diberikan kepada sosok Raja Kera tersebut. Risa yang berada di depan kamar penasaran karena mendengar ada suara seperti banyak orang yang berbicara. Ternyata saat itu Pak Saban sedang berbicara dengan sosok Raja Kera itu dan melakukan perjanjian. Risa kemudian mengetuk pintu dengan keras. Beberapa saat kemudian Pak Saban pun membukakan pintunya, dan saat pintunya sudah terbuka, Risa terkejut ketika melihat ada suaminya sedang duduk berada di samping Pak Saban. Risa pun langsung memeluk Herman, begitu juga dengan Herman memeluk tubuh Risa. Setelah semuanya selesai dan Herman sudah kembali, Risa memberikan uang yang cukup banyak, yaitu 1 miliar rupiah untuk Pak Saban. "Terima kasih ya Pak, sudah membuat suami saya kembali. Sebagai imbalannya, ini uang untuk Bapak, tolong diterima sebagai tanda terima kasih saya kepada Bapak." Pak Saban pun ya tentu tidak menolak uang pemberian dari Risa. Singkat ceritanya, kehamilan Risa semakin besar, perutnya semakin membuncit, namun Risa merasa kesakitan saat pada malam hari Risa didatangi oleh sosok tinggi besar berwujud siluman kera. Dan Raja Kera itu mengatakan kepada Risa, "Ayo ikut dengan saya." "Tidak mau,"
teriak Risa. Namun malam itu Risa dibawa oleh sosok itu beserta dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Herman yang ada di samping Risa itu pun ya malam itu kaget, dan pagi harinya itu Herman melihat Risa tidak ada lagi di kamarnya. Dia mencari ke sana kemari ke rumah-rumah tetangga namun tidak ada juga yang melihatnya. Akhir-akhir ini Herman menjadi sering melamun, kadang menangis sendiri, ketawa sendiri, dan juga teriak-teriak sendiri. Karena takut Rika pun akhirnya pergi dari rumah itu dan tidak bekerja lagi di rumah Herman. Herman menjadi gila karena dia sudah mencari ke sana kemari keberadaan Risa, tapi tidak ditemukan oleh Herman. Herman ya sekarang seperti orang linglung dan juga gila. Dia selalu berjalan-jalan ke jalanan sembari teriak-teriak nama Risa. Ternyata Risa diambil oleh sosok raja kera itu karena Risa akan dijadikan istri, dan anak yang dikandungannya Risa itu juga akan dijadikan anak Raja Siluman Kera. Itu semua sebagai ganti tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suaminya. Hingga suatu ketika Herman ditemukan oleh tetangganya. Herman tewas tertabrak truk saat sedang berjalan mencari-cari keberadaan Risa di mana. Sekarang seluruh aset dan rumah apapun itu milik Herman sudah terbengkalai dan menjadi angker. Karena semuanya berkaitan bersekutu dengan jin atau iblis, itu akan berakhir menderita dan meminta tumbal meskipun sudah digantikan dengan hewan sebagai ritual ganti nyawa. Tapi yang namanya tipu daya jin itu ya pasti akan tetap berjalan sampai pemilik pesugihan itu benar-benar berakhir menderita. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pembelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini ya teman-teman. Jangan sampai kita terjerumus dengan ilmu hitam yang akan menyesatkan kita, dan kita harus pertebal iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya datangnya rezeki itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memintalah rezeki kepada Allah. Allah Maha Pengasih, apapun yang diminta hambanya pasti akan diberikan ataupun dikabulkan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas, atau mungkin terlalu cepat, atau bahkan mungkin terlalu lambat dalam saya membacakan cerita ini. Nah, semoga kalian dapat mengambil pembelajarannya, jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.